Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febriani dengan NIDAN 0428028004, dosen tetap program studi komputerisasi akuntansi Universitas Banten Jaya di Serang, Banten. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah penganggaran perusahaan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah program studi pendidikan akuntansi dengan kode mata kuliah 323519. Bobot SKS sebesar 3 SKS dan pertemuan sebanyak 16 kali dikali 150 menit. Periode perkuliahan adalah pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep tentang penganggaran dimulai dari perspektif anggaran sebagai alat perencanaan perusahaan sampai pada akhirnya anggaran digunakan sebagai alat pengendalian manajemen di dalam suatu perusahaan. Kedua, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep anggaran dan menguasai teknik penyusunan anggaran. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan yaitu dibagi menjadi 4. Poin pertama pada sikap, diantaranya menginternalisasi norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Poin kedua adalah pengetahuan, meliputi menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen dan fungsi organisasi pada berbagai jenis organisasi, dan menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan. Poin ketiga adalah keterampilan umum, meliputi menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian, serta menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Yang terakhir adalah poin keterampilan khusus, di mana mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis manajemen rencana operasional organisasi pada level fungsional, dan mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah dibagi menjadi 3, yaitu memahami dasar-dasar penganggaran perusahaan, menguasai jenis-jenis anggaran perusahaan, dan menganalisis laporan kinerja. Di mana materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah penganggaran perusahaan ini adalah pokok bahasannya terkait ruang lingkup penganggaran perusahaan, dan subpokok bahasannya adalah konsep dasar penganggaran perusahaan dan konsep ramalan dari anggaran itu sendiri. Sedang yang kedua, jenis-jenis anggaran perusahaan dibagi menjadi 12 poin, di mana ini adalah materi yang akan kita sampaikan pada setiap pertemuannya, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya operasional pabrik, anggaran variabel, anggaran rugi laba, anggaran piutang, anggaran modal, anggaran kas, anggaran BEP, dan anggaran komprehensif. Dan yang terakhir adalah laporan kinerja, yaitu untuk mengevaluasi kinerja dan analisis varians. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan student-centered learning, pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dan project-based learning, pembelajaran berbasis project pada mahasiswa, didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari, menganalisis, membahas, mempresentasikan, dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik di bidang pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan berbobot nyata dan relevan. Poin keduanya adalah pada kegiatan ini dibagi menjadi 3 metode utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan, yaitu poin A-nya presentasi dan pemaparan materi oleh dosen, penugasan individu yaitu terhadap mahasiswanya, dan yang terakhir diskusi atau tanya jawab.
Eh, Tugas utama yang diberikan dan harus dikerjakan oleh mahasiswa pada perkuliahan ini adalah mahasiswa membuat sebuah studi kasus yang mana dikaitkan atau disinkronkan dengan bahan materi pada pertemuan yang akan dibahas, serta mengerjakan latihan soal terkait penyusunan masing-masing anggaran. Dan penilaiannya saya bagi menjadi 3, yaitu untuk poin pertama itu metode atau tekniknya, di mana dilihat dari tes tertulis, yaitu pada saat UTS dan UAS, penilaian kinerja, pemaparan tugas, dan partisipasi dalam perkuliahan, penilaian sikap, yaitu sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah selama serta ketaatan terhadap aturan. Poin kedua adalah instrumen, yaitu naskah soal ujian untuk UTS dan UAS, lembar pengamatan untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan dan ketaatan terhadap aturan. Dan yang terakhir adalah komponen dan proporsi penilaian. Saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 15%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 35%. Adapun tata tertib perkuliahan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 75% dari jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali. Yang kedua, setiap mahasiswa harus aktif dan berpartisipasi dalam perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa hadir di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan. Yang keempat, toleransi keterlambatan selama 15 menit. Jika melewati batas waktu toleransi tersebut, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan dan tidak tercatat dalam daftar kehadiran. Yang terakhir adalah ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka melalui pesan singkat di media sosial atau sosial media, bisa berupa WhatsApp atau pesan message, yaitu atau telepon dan menyampaikan bukti pendukung. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam mata kuliah penganggaran ini, ada beberapa buku beserta literatur dan jurnal penganggaran perusahaan lainnya. Dan terakhir adalah saya akan menunjukkan atau menampilkan video pembelajaran di kelas terkait mata kuliah penganggaran perusahaan. Demikianlah pemaparan tentang RPS pada mata kuliah penganggaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.